sayang sekali kok yang nggak kelihatan tuh ya kelompok dari partai Bapak 16% ya, dan juga dari kelompok siapa 24% itu nggak datang. Mana berani kan Mak Banteng datang. Ada siapa, Bu? Karena di situ ada Pak Jokowi sama Pak SBY. Dengan tidak hadirnya Ibu Megawati di HUT Partai Gerindra itu merupakan keuntungan tersendiri bagi Ibu Megawati. Nah, buat pendukung Pak Jokowi, buat pendukung Pak Prabowo Subianto, kencangkan persahabatan kalian, jangan mau lagi diadu domba. Ya, teman-teman, selamat bergabung kembali. Kali ini tuh saya penasaran sekali dengan mereka-mereka, para barisan sakit hati, para pendukung Abah, para pendukung Ganjar, para menteri pecatan Bapak Jokowi, para oposisi, dan para elit partai yang selama ini tidak suka kepada Bapak Jokowi. Mau tidak mau mereka harus melihat fakta menyakitkan di HUT Gerindra kali ini, teman-teman, bahwa tampaknya kali ini Bapak Presiden Prabowo menegaskan dan menunjukkan tekad dan membulatkan hati untuk berjalan tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Nuansa kebahagiaan dari para pendukung Presiden Prabowo dan Bapak Jokowi pun tampaknya tidak bisa disembunyikan lagi setelah melihat acara HUT Partai Gerindra yang begitu luar biasa. Acara ini juga menyoroti kedekatan sang Presiden ke-8 dengan mantan Presiden ke-7 kita ya, Bapak Joko Widodo. Nah, kali ini kita akan menyimak tanggapan-tanggapan para netizen atau para pendukungnya Bapak Jokowi menanggapi momen HUT Gerindra. Tak lupa juga mereka sisipkan sindiran-sindiran halus untuk para barisan sakit hati. Seperti apa videonya? Mari kita simak. Apa? Ada yang panas? Ini parah nih. Tenang. Iya, pasti banyak yang kebakaran jenggot ini, momen ini. Hidup Jokowi! Hidup termul. Hidup Jokowi. Bapak nggak takut dikatain sebagai termul, ternaknya Mulyono? Yang ngaku-ngaku mendukung Pak Prabowo, tapi tidak peduli atau tidak suka dengan Pak Jokowi atau Mas Gibran. Bagaimana setelah kalian melihat statement dari Pak Prabowo tadi? Panas nggak? Sakit dong, panas banget. Saya lihat udah ada yang kepanasan dan kebakaran jenggot ya, melihat kemesraan dua tokoh yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Apalagi tadi Pak Jokowi diminta untuk memberikan sambutan di HUT Partai Gerindra yang ke-17. Walaupun beliau tidak punya partai, tapi tetap dihormati. Walaupun di luaran sana banyak sekali yang mengejek, menyalahkan Jokowi katanya ya. Itu disinggung-singgung juga tuh sama Pak Jokowi ketika pidato. Katanya Pak Prabowo powernya luar biasa. Kalau misalkan ada yang salah, tetap yang disalahkan Jokowi gitu kan. Ya. Tidak berani tuh mereka menyalahkan Pak Prabowo. Dengan guyonan itu, saya lihat di kolom komentarnya gitu ya kan, pada panas semua ya. Panas semua. Luar biasa pokoknya. Ya, begitulah kira-kira hari ini ya. Kalian tengoklah secara langsung di TV sekarang acara ulang tahunnya Gerindra yang ke-17, seru loh ya. Cuman satu partai yang nggak datang, Partai Perubahan, Abah Anies. Bisa jadi nggak diundang kali itu. Satu lagi nggak datang loh, Bu. Nggak mungkin lah kan diundang Pak Prabowo, Abah Anies. Aduh, kemana dia? Malu kali loh. Iya ya, Abah Anies gak datang ya kayaknya. Datang itu untuk ikut meriahkan ulang tahun Gerindra. Abah Anies nggak ada, nggak disebut, nggak dipanggil. Partai Perubahan. Aduh. Udah tenggelam Partai Perubahan. Apalagi Mak Banteng nggak datang. Pantasan ya. Umroh. Luar negeri jalan-jalan umroh. Umroh. Ternyata untuk menghindari ulang tahunnya Gerindra, ya kan? Kan gak enak kalau dia ternyata masih di Jakarta di kandangnya nggak datang. Di kandangnya. Kan dengan alasan apa dia nggak datang? Kan malu. Lebih baik dia ke luar negeri. Kalau ke luar negeri kan ada alasan ya, nggak bisa hadir. Mana berani kan Mak Banteng datang. Ada siapa, Bu? Karena di situ ada Pak Jokowi sama Pak SBY. Ya. Kan takut Mak Banteng melihat dua mantan presiden itu.
Iya ya, apa jangan-jangan nggak enak gitu ada Pak SBY gitu kan, apalagi ada Pak Jokowi gitu. Apalagi tadi Pak Prabowo, apa dibilangnya tentang Caimin, partai Pak Caimin, dibilang Pak Prabowo pula Caimin, terima kasih telah kembali ke jalan yang benar. Lawak ya Bapak Presiden kita sekarang. Iya. Oh ini ya, oke gas. Tapi itu emang ya, jadi seru loh. Ketawa semua yang hadir di situ, gegara si Caimin juga. Tapi itulah ya, hitung aja dia telah kembali ke jalan yang benar. Itu juga apa kata Pak Kemarin Prabowo. tersesat, Bu. Itulah memang Pak Prabowo ini. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Hidup Jokowi! Selamat ulang tahun yang ke-17 untuk Partai Gerindra. Semoga semakin jaya dan berpihak kepada seluruh warga negara Indonesia. Nah guys, kamu barusan bisa lihat kan, masih terlihat jelas kemesraan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Kemana nih kemarin orang yang sempat berspekulasi setelah pencabutan pagar laut? Katanya mereka menilai bahwasannya persahabatan antara Pak Prabowo Subianto dan Pak Joko Widodo akan merenggang. Mana nih? Malah tambah erat Mereka perasaan. merayakan ulang tahun bersama dan mereka masih saling support sepenuhnya. Saling ngasih apresiasi. Pesan saya buat yang nanti mungkin kepanasan melihat video ini, mungkin teman-teman punya kulkas yang nganggur di rumah, ya pinjemin si tetangga sebelah itu kulkas. Udah kayak sayuran masukin kulkas. Itu kalau kalungan kulkas bisa adem. Nah, buat pendukung Pak Jokowi, buat pendukung Pak Prabowo Subianto, kencangkan persahabatan kalian, jangan mau lagi dia adu domba. Yes. Karena segala upaya adu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak pernah berhasil. Memang bahwa sesungguhnya ada pihak-pihak yang iri bahkan cemburu atas kemesraan antara dua kubu legendaris ini. Pak Jokowi hadir dalam Kongres luar biasa KLB Partai Gerindra. Wow, keren. Maknanya apa kira-kira? Banyak. Ya, secara umum kita bisa memaknai kehadiran Pak Jokowi sebagai makna persahabatan. Jadi persahabatan yang sudah terjalin antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu begitu kuat dan semakin kuat. Dan yang istimewanya lagi, Pak Jokowi memberikan dukungan penuh untuk gagasan, untuk kesepakatan Partai Gerindra mengusung Pak Prabowo untuk periode berikut Presiden Republik Indonesia. Saya kira dengan tidak hadirnya Ibu Megawati di HUT Partai Gerindra itu merupakan keuntungan tersendiri bagi Ibu Megawati dan bagi PDIP secara umum. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Ibu Megawati ketika Pak Prabowo misalnya berorasi hidup Jokowi, sementara cara yang sama tidak dilakukan terhadap Ibu Megawati. Itu akan sangat menyakitkan bagi Ibu Megawati, karena dengan begitu nampak jelas bahwa Ibu Megawati tidak diperlakukan seistimewa Pak Prabowo memperlakukan Pak Jokowi. Itu poin pertama. Poin yang kedua, dengan orasi itu nampak jelas bahwa sebenarnya hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sangat baik-baik saja, dan bahkan sampai sekarang Pak Prabowo tampaknya masih punya hutang budi terhadap Pak Jokowi dengan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, karena tanpa adanya dukungan Pak Jokowi, Pak Prabowo tidak akan menjadi presiden. Gerindra tidak akan menjadi partai pemenang. Tetapi di luar sana itu kan masih banyak Pak tafsiran-tafsiran yang
menginginkan adanya keretakan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Bagi saya itu adalah sah-sah saja. Karena itu tentu saja adalah cara terbaik untuk menghibur diri bagi mereka yang selama ini menginginkan adanya keretakan hubungan antara Jokowi dengan Pak Prabowo, tetapi faktanya hubungan antara keduanya malah semakin membaik. Jadi kalau kalian punya tafsiran bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sudah retak, teruskan tafsir itu demi untuk menghibur diri kalian supaya kalian tidak terlalu jatuh dalam kesedihan yang terlalu mendalam. Ini menarik banget ya, di Rakernas ulang tahun ke-17 Gerindra ya, Bapak Prabowo menggebu-gebu mengatakan kita berada di sini sekarang dan kita besar itu karena dukungan seorang Bapak Jokowi. Wow. Teriakan gemuruh di satu stadion itu ya, para tamu undangan itu luar biasa ya. Cuman ya itu ya, sayang sekali kok yang nggak kelihatan tuh ya kelompok dari partai Bapak 16% ya, dan juga dari kelompok siapa 24% itu nggak datang. Aduh ya, kita paham lah ya, pasti kepanasan karena di pidato Bapak Prabowo yang lain juga menyinggung bahwasanya sindiran-sindiran dari orang tertentu dan ketidaksukaannya ya, kebersamaan seorang Prabowo dan Jokowi ini disindir lagi sama Bapak Prabowo. Kalau sampai datang yang ada kejang-kejang, tahu nggak sih? Momen kehadiran Jokowi dalam perayaan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra mempunyai makna yang sangat mendalam, bahwa nampaknya labuhan politik Jokowi akan diarahkan pada Partai Gerindra. Semakin lama Jokowi merasa nyaman dengan Partai Gerindra, dan sekaligus ini memberi pesan bahwa persahabatan dan persaudaraannya dengan Prabowo Subianto adalah bukti terbesar bahwa Jokowi merapat pada Partai Gerindra. Ini sekaligus juga sebuah arah politik yang ingin diperlihatkan Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas Partai Gerindra untuk menjadi partai pemenang dalam pemilihan umum di periode mendatang. Ya, sebaiknya sih memang begitu. Sebaiknya memang mereka-mereka ini yang orang-orang yang berseberangan dengan Bapak Jokowi ini tidak harus hadir ke HUT Gerindra ini, karena apabila mereka hadir ya ini sangat menyakitkan gitu kan. Bagaimana di sini Bapak Prabowo memperlakukan Bapak Jokowi begitu istimewa gitu kan. Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi juga di sini saling memberikan apresiasi dan juga sambutan yang luar biasa ketika para menteri-menteri atau para anggota partai yang ada di isi gedung ini bersorak bersama menyatakan terima kasih Bapak Jokowi. Itu luar biasa loh itu ya. Jadi ya semakin mereka-mereka ini berusaha untuk menciptakan keretakan antara Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo, ya semakin sakit hati hasilnya. Inilah balasan telak buat mereka gitu yang selama ini berusaha untuk memisahkan Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi, dibalas secara brutal ya dengan memperlihatkan kedekatan mereka yang begitu kuat di sini. Nah, seperti itu teman-teman, semoga saja Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo selalu diberi kesehatan, dan kepemimpinan Bapak Prabowo ini insya Allah berjalan dengan mulus, menjadi presiden yang amanat, dan juga terus tegak lurus dengan visi dan misi yang sama dengan Bapak Jokowi gitu kan. Nah, mungkin segitu saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Sampai jumpa lagi di next video.